Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepe Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan. Pengertian. Manajemen persediaan atau inventory management adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas persediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuan aktivitas ini memastikan ketersediaan persediaan tepat waktu dengan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk memfasilitasi dan memperlancar operasi perusahaan, baik dalam hal produksi maupun penjualan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai rencana dan target yang ditetapkan tanpa menghadapi hambatan akibat kekurangan barang. Alasan manajemen persediaan diperlukan dalam perusahaan. 1. Memastikan ketersediaan barang atau bahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. 2. Menghindari kekurangan persediaan yang dapat menghindari hilangnya peluang bisnis, kekecewaan pelanggan, dan penurunan pendapatan. 3. Mengoptimalkan tingkat persediaan sehingga mengurangi biaya penyimpanan yang tidak perlu. 4. Memperhatikan rotasi stok atau stock rotation dan tanggal kadaluarsa untuk mencegah persediaan menjadi usang atau rusak. 5. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mengelola persediaan dengan baik. 6. Memiliki gambaran yang jelas tentang persediaan yang dibutuhkan perusahaan dapat merencanakan kegiatan produksi, pembelian, dan distribusi secara efektif. Fungsi manajemen persediaan. Fungsi manajemen persediaan antara lain 1. Mengoptimalkan pemenuhan persediaan. 2. Mengurangi biaya operasional. 3. Memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. 4. Mencegah kerugian dari pembusukan, pengembalian, dan pencurian. Faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. 1. Keuangan. Faktor keuangan mencakup banyak hal termasuk biaya pinjaman, biaya pajak, biaya operasional gudang, dan perubahan biaya transportasi. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi beberapa banyak persediaan barang yang dapat Anda miliki di gudang perusahaan Anda. Untuk itu, Anda perlu mempertimbangkan seluruh faktor tersebut saat melakukan manajemen inventaris. 2. Pemasok. Supplier atau pemasok dapat memiliki pengaruh yang besar pada pengendalian atau manajemen inventaris. Secara umum, bisnis yang sukses akan membutuhkan pemasok yang dapat diandalkan guna merencanakan pengeluaran dan mengatur produksi. Oleh sebab itu, pastikan Anda memiliki pemasok produk yang handal agar dapat mencegah kekurangan produk atau keterlambatan pada proses produksi. 3. Lead time. Lead time atau waktu tunggu merupakan waktu yang dibutuhkan saat menunggu barang dipesan sampai barang itu tiba. Dalam hal ini, waktu tunggu dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis produk dan proses manufaktur yang dilibatkan. Apabila Anda tidak memperhitungkan lead time, maka akan ada kemungkinan Anda akan kekurangan stok. Untuk itu, sesuaikan lead time dengan kebutuhan persediaan barang Anda. 4. Jenis produk. Perlu diketahui bahwasannya tidak semua produk dapat disimpan untuk waktu yang lama. Beberapa di antaranya mungkin akan mudah rusak atau bahkan tidak dapat digunakan lagi sama sekali. Oleh karena itu, Anda perlu mengelolanya untuk memastikan bahwa semua produk persediaan Anda memiliki tanggal kadaluarsa yang cukup lama. 5. Manajemen. Faktor lainnya yang tidak kalah penting
adalah manajemen persediaan itu sendiri. Untuk mengelola persediaan, dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait untuk mengawasi seluruh proses penyimpanan. Jika manajemen tidak berjalan dengan baik, maka proses operasional juga dapat terganggu dan pada akhirnya merugikan perusahaan. 6. Faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal mungkin berpotensi untuk mempengaruhi persediaan barang Anda. Misalnya, seperti penurunan tingkat ekonomi atau tingkat persaingan lokal yang tinggi. Faktor-faktor ini sebagian besar di luar kendali Anda. Jadi, ada baiknya untuk menilai faktor eksternal secara teratur agar perusahaan Anda tetap siap dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Metode manajemen persediaan. 1. Just-in-time management. Just-in-time management merupakan metode manajemen persediaan yang berasal dari Jepang. Metode ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pemborosan dan menghemat biaya operasional untuk memproduksi dan penjualan produk. Namun perlu diketahui bahwasannya metode ini dapat beresiko ketika permintaan tiba-tiba melonjak dan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar. 2. Economic Order Quantity. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan ke dalam persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Dengan demikian, perusahaan tidak akan memiliki persediaan yang berlebih dan dapat meminimumkan biaya pemeliharaan, pengaturan, dan penyimpanan barang. 3. Material Recruitment Planning. Metode manajemen persediaan yang satu ini akan bergantung pada perakiraan penjualan. Artinya, produsen harus memiliki catatan penjualan akurat untuk memungkinkan perencanaan kebutuhan persediaan yang akurat pula, sehingga supplier atau pemasok dapat memenuhi kebutuhan persediaan barang dengan tepat waktu untuk memenuhi pesanan pelanggan perusahaan Anda. 4. Periodic Review. Metode ini dikenal juga dengan sistem review berkala di mana produk persediaan akan dipesan pada waktu yang sama di setiap periodenya. Namun demikian, jumlah barang yang dipesan akan ditentukan berdasarkan tingkat kuantitas yang tersedia pada setiap akhir periode. 5. Day Sales of Inventory. Metode manajemen persediaan yang terakhir adalah Day Sales of Inventory, atau dikenal juga dengan usia rata-rata persediaan. Metode ini menggunakan rasio keuangan yang dapat menunjukkan rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan, termasuk barang yang sedang diproses dan telah menjadi penjualan. Cara mengelola manajemen persediaan. 1. Menyusun perencanaan. Hal ini membantu perusahaan mendapatkan keuntungan atau tujuan dari perusahaan yang dijalankan. Melakukan perencanaan manajemen persediaan yang baik untuk mendapatkan alur jelas dari produk atau bahan baku. Hal ini akan meminimalisir produk atau bahan baku atau sumber daya lain terbuang sia-sia tanpa memberikan dampak positif untuk perusahaan. 2. Memastikan sistem persediaan yang digunakan. Setelah menyusun perencanaan, pahami juga bahwa urusan penyimpanan wajib dilakukan dengan baik. Dalam artian, sumber daya yang dimiliki ketika belum saatnya diolah harus disimpan dengan baik agar nilainya tidak berkurang, sehingga siap digunakan untuk proses produksi ketika saatnya tiba. Pengecekan secara rutin atau berkala bisa membantu perusahaan memiliki gambaran jelas terkait data persediaan yang dimiliki, nilainya, tanggal kadaluarsa, waktu estimasi, pemesanan ulang, waktu penggunaan, dan lain sebagainya. 3. Jangan lupa susun SOP yang solid. Bekal SOP yang solid akan disusun dengan cermat
Anda tinggal mencari orang-orang kompeten untuk menjalankan perusahaan di setiap divisinya. Hal yang sama berlaku juga untuk mengelola persediaan yang dimiliki. SOP akan menjadi aturan main di perusahaan. Saat aturan main yang dibuat sudah solid, maka setiap pemain di dalam perusahaan bisa beraktivitas dengan optimal sesuai dengan porsinya. 4. Scheduling. Penjadwalan menjadi faktor selanjutnya dalam menerapkan manajemen persediaan yang baik. Kapan sumber daya tersebut masuk? Berapa lama harus disimpan atau tidak digunakan? Kapan waktu yang tepat untuk pengolahan dan kapan waktu untuk distribusi hasil akhir? Semua harus dijadwalkan dengan berbekal analisis dari proses terdahulu, referensi perusahaan sejenis, atau forecasting pasar. 5. Manajemen persediaan dan anggaran. Urusan anggaran tidak akan lepas dari proses manajemen yang dilakukan, sebab harus ada catatan jelas pengeluaran dan pemasukan yang terjadi. Biaya yang muncul pada saat melakukan manajemen persediaan wajib terdokumentasi sehingga bisa jadi acuan valid pada proses yang berjalan di perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya.